Jadi Sobat ASN, kalau selama ini kita pengembangan kompetensi ini berat gitu ya untuk mencapai 20 JP. Dimana kalau dulu kita berpikiran harus ada anggaran, kemudian butuh narasumber yang yang kompeten yang harus dibayar mahal misalkan. Jadi buat kita saat ini jadi KMS MASN ini adalah solusi untuk kita bisa meningkatkan kompetensi yang cepat, praktis, yang pasti gratis dan membuka ruang kolaborasi. Jadi 20 JP siapa takut gitu ya. KMS MASN jawabannya. Podcast kali ini saya mau membacakan pantun nih. Pagi hari makan kelapa, rasanya enak bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Salam jumpa di edisi perdana X Podcast, podcastnya kita. Dengan saya Anais, host yang akan mendampingi Sobat ASN dan mengulik berbagai topik-topik menarik seputar manajemen ASN. Di edisi perdana podcast kali ini kita akan membahas tentang KMS MASN. Sobat ASN pastinya sudah tahu dong kalau ASN itu harus atau wajib memenuhi pengembangan kompetensi atau sering disebut dengan Bankom minimal 20 jam pelajaran selama 1 tahun. Namun dalam praktiknya ternyata masih banyak sobat-sobat ASN ini kesulitan untuk memenuhi pengembangan kompetensi ini. Dengan alasan keterbatasan biaya atau keterbatasan anggaran. Hal ini dampaknya sangat berdampak pada rendahnya nilai indeks profesionalitas pada ASN, terutama pada dimensi pengembangan kompetensinya. Nah, melihat fenomena ini, podcast kali ini saya nggak sendiri dong. Akan ditemani narasumber kita, yaitu salah satu dari peranata komputer di kantor regional 10 BKN Pasar dan juga terlibat langsung dalam pengembangan aplikasi KMS MASN ini. Beliau ini adalah Ibu Ida Ayu Widiantara Arnawa Widiantara Arnawa atau bisa disapa dengan Bu Dayu. Apa kabar nih Bu? Baik Mbak Nai. Luar biasa sekali. Nah, Bu Dayu, Gandrek 10 ini baru saja melaunching aplikasi KMS MASN. Bisa diceritakan nggak sih Bu, apa sih aplikasi KMS MASN ini dan juga gimana pemanfaatannya? Oke Mbak Nais. Jadi selamat siang Sobat ASN. Jadi saya di sini akan mencoba ya menjelaskan terkait tentang KMS MASN. Jadi KMS MASN ini adalah Knowledge Management System, manajemen aparatur sipil negara. Jadi Knowledge Management System ini merupakan wadah untuk mendokumentasikan knowledge atau pengetahuan yang dimiliki ya, khususnya dalam hal ini adalah terkait manajemen ASN. Jadi kita aplikasi ini berbasis wiki, Mbak Nais. Jadi kita di sana berisi tentang aturan-aturan terkait kepegawaian, kemudian misalkan terkait SOP, dan kita juga membuka ruang kolaborasi ya untuk seluruh instansi berkaitan dengan manajemen ASN. Siapa tahu misalkan di instansi memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang sudah dilaksanakan atau misalkan ada best practice dan sebagainya, kita juga membuka ruang untuk itu. Jadi intinya kita ingin mendokumentasikan knowledge itu supaya tidak hilang gitu ya. Orang boleh berganti tapi pengetahuan itu harus tetap abadi. Jadi seperti itu konsepnya. Jadi penasaran nih, di dalam aplikasi kan ada fitur-fitur ya Bu ya. Nah, di KMS MASN ini apa sih fitur-fiturnya Bu? Oke. Jadi di KMS MASN ini fiturnya yang pertama adalah ensiklopedia kepegawaian. Jadi di sini berisi materi-materi tentang kepegawaian ya. Karena kita BKN, core bisnis kita adalah di bidang kepegawaian, dan ini juga penting untuk seluruh ASN karena ASN berarti hubungannya dengan kepegawaian gitu ya. Kemudian yang kedua kita ada knowledge terkait khusus untuk para admin instansi karena kita juga melayani
berbagai kegiatan, misalkan pengadaan dan sebagainya, ada admin-admin khusus sehingga mereka juga ada knowledge tersendiri. Kemudian yang ketiga, knowledge khusus untuk pegawai Kanrek 10 ya. Jadi yang dua knowledge ini tidak dapat diakses oleh orang umum, sedangkan ensiklopedia kepegawaian ini bisa diakses oleh siapa saja. Kemudian yang terakhir kita ada e-learning dan quiz. Jadi itu fitur-fiturnya, Mbak. Wah, menarik juga ya Bu ya. Ini bisa membuka ruang-ruang kolaborasi untuk mengisi konten KMS MASN ini ya Bu. Nah, saya dan juga Sobat ASN ini masih penasaran nih Bu, apa sih hubungan antara KMS MASN ini dan juga pengembangan kompetensi? Oke, jadi karena di KMS MASN ini kita ada fitur e-learning dan quiz, jadi nanti kalau Sobat ASN nih ikut e-learning, kemudian sudah menyelesaikan tugas di e-learning tersebut, maka nanti akan mendapat sertifikat yang setara dengan 2 JP. Jadi kalau ditanya setahun harus mencapai 20 JP, itu bisa banget nih teman-teman bisa menggunakan fitur yang ada di KMS MASN. Simpel itu ya Bu ya. Simpel banget. Misalkan nih, saya mau memakai aplikasinya ini, apakah ada syarat atau ketentuan ya Bu ya? Oke. Jadi intinya teman-teman kalau ingin menggunakan aplikasi ini bisa masuk ke web Kanrek 10 ya di alamat denpasar.bkn.go.id. Kemudian di situ ada layanan helpdesk Kanrek 10. Jadi sebenarnya helpdesk ini adalah layanan untuk misalkan ada PNS-PNS yang mengajukan permasalahan, kemudian ingin konsultasi ke Kanrek, yang nanti bisa lewat helpdesk, kemudian akan ditangani oleh PIC yang bersangkutan. Jadi sebelum masuk KMS ini, teman-teman atau yang e-learning ya, jadi teman-teman harus daftar dulu akun baru di helpdesk ini. Kalau sudah punya akun, tinggal masuk ke aplikasi KMS dan bisa masuk ke e-learning. Gitu ya Bu ya. Jadi bisa dong saya misalkan merapel dari 32 topik sekaligus gitu Bu. Dan juga langkah-langkahnya itu gimana ya Bu ya penggunaan aplikasi KMS? Oke. Jadi kalau di khususnya e-learning ya, kalau di ensiklopedia kan kita tinggal baca materi apa yang teman-teman mau gitu ya, tinggal dibaca. Khusus untuk di KMS, khusus di e-learning ini, jadi teman-teman ada stepnya. Yang pertama itu ada GBPP, jadi garis-garis besar pembelajaran gitu ya. Jadi kita membuat GBPP apa saja sih terkait pembelajaran ini, apa saja isinya, kemudian bagaimana prosesnya sampai terbit sertifikat. Kemudian yang kedua, kita ada pretest. Nah, jadi teman-teman wajib nih mengikuti pretest. Jadi kalau pretest ini tidak harus benar semua gitu ya, karena kita ingin mengetahui kemampuan kita sendiri sejauh mana sih penguasaan kita terhadap materi yang dimaksud. Kalau sudah, kita akan masuk ke materi, jadi teman-teman harus klik materinya, dibaca dulu materinya, kemudian ada fitur post test. Nah, di sini untuk syarat teman-teman bisa memperoleh sertifikat, teman-teman wajib menyelesaikan minimal 70% kuis atau post test dengan jawaban benar ya, atau sebanyak 14 soal dari total 20 soal. Kalau sudah memenuhi syarat, maka teman-teman kemudian bisa mengisi link kuesioner ya untuk pengembangan KMS kita nantinya. Kita juga perlu masukkan, kemudian sertifikat bisa di-download gitu. Kalau misalkan nih saya menggunakan aplikasinya ini, tetapi belum mencapai nilai benar 14 soal seperti itu. Apakah kita bisa mengulang ujiannya, Bu? Bisa banget. Misalnya nih, aduh, kayaknya saya belum menguasai deh materi ini. Oke, kita mau baca ulang deh materinya, baca ulang dulu, kemudian ujian lagi, bisa sampai bisa mencapai benar 70% tadi. Bisa banget. Mantap banget nih aplikasinya. Berarti bisa dong Bu ya, kita belajar nggak cuma satu materi aja, banyak materi berarti langsung bisa. Jadi ini Mbak, kita ada peraturan LAN ya, peraturan LAN nomor 10/2018. Jadi di situ disyaratkan jika kita mengikuti e-learning dalam satu hari hanya bisa maksimal 3 JP. Ya, jadi sebaiknya nih kalau Mbak Nais ikut e-learning, satu hari cukup 1 aja. Karena kalau Mbak Nais ikut 2 berarti itu 4 JP,
tapi tetap dihargai hanya 3 JP saja. Jadi rugiin 1 JP nih, jangan sampai ada rugi gitu kan. Iya benar. Ini benar-benar menjadi solusi ya Bu ya, gimana Sobat ASN ini bisa memenuhi 20 JP-nya tersebut, seperti itu. Bisa banget nih Mbak Nais, Benar, iya. Dan terima kasih nih Bu sudah sharing-sharing bersama kita informasi tentang aplikasi KMS MASN ini. Semoga menjadi jalan keluar untuk permasalahan bagi Sobat ASN yang ingin memenuhi pengembangan kompetensinya. Nah, satu lagi nih Bu, siapa saja sih yang bisa menggunakan aplikasi KMS MASN ini? Jadi pastinya aplikasi ini bisa digunakan untuk seluruh Sobat ASN dimanapun berada gitu ya. Gitu. Dan misalkan ada instansi yang ingin berkolaborasi untuk mengisi konten-konten KMS MASN ini, apakah memungkinkan? Sangat memungkinkan ya. Jadi Bapak Ibu dari instansi, misalkan seperti tadi yang sudah kami sampaikan, kami membuka ruang untuk kolaborasi terkait pengisian konten dari KMS ini, bisa menghubungi kami di Kenrek 10, via helpdesk juga bisa. Jadi kita akan nanti siapkan seperti apa formatnya dan Bapak Ibu di instansi bisa mengisi konten KMS ini. Seperti itu. Wah, keren banget nih. Nggak habis-habisnya saya bilang keren, menarik untuk aplikasi KMS MASN ini. Terima kasih informasinya Bu Dayu. Nah, sebelum kita akhiri podcast ini, ada pesan atau hal khusus gitu Bu yang ingin disampaikan untuk sobat-sobat ASN di luar sana? Oke. Jadi Sobat ASN, kalau selama ini kita pengembangan kompetensi ini berat gitu ya untuk mencapai 20 JP. Dimana kalau dulu kita berpikiran harus ada anggaran, kemudian butuh narasumber yang yang kompeten yang harus dibayar mahal misalkan. Jadi buat kita saat ini jadi KMS MASN ini adalah solusi untuk kita bisa meningkatkan kompetensi yang cepat, praktis, yang pasti gratis dan membuka ruang kolaborasi. Jadi 20 JP siapa takut gitu ya. KMS MASN jawabannya. Benar banget ya. Jadi Bapak atau Ibu para ASN, intinya pengembangan kompetensi 20 JP itu nggak usah takut. Solusinya adalah aplikasi KMS MASN ini. Nah, jika para ASN di luar sana memiliki permasalahan, dapat mengirim tiket via helpdesk Kenrek 10 BKN Denpasar dan akan ditangani oleh para PIC yang ganteng-ganteng dan juga cantik-cantik nantinya. Nah, sebelum saya akhiri podcast kali ini, saya akan membacakan sedikit kutipan nih. Dalam organisasi, orang bisa pergi dan datang dan pergi, tetapi pengetahuan selalu abadi. Sekian podcast kali ini, semoga dapat memberikan pencerahan nih bagi sobat-sobat ASN. Saya Anais undur diri, see ya!